Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian. Shalom. Ya, karena waktu telah tiba, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang kita dengan hormat sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat sebuah lagu, Ketika Aku Dalam Kesesakan. Ketika aku dalam kesesakan, ku berseru kepada Tuhan. Dia menjawabku dari baitnya dan memberikan pertolongan. Bukan seorang utusan dia berikan, dia sendiri datang tolongku. Sebagai mempelai pria, tak pernah tinggalkan dan tak akan membiarkanku. Tuhanlah penolong dalam kesesakan, sudah sangat terbukti. Kasih setianya dan kasih sayangnya selalu ku rasa di setiap waktu. Kita katakan, Tuhanlah penolong dalam kesesakan, sudah sangat terbukti. Kasih setianya dan kasih sayangnya selalu ku rasa di setiap waktu. Wanita saja rep, Tuhanlah lembut sekali, lembut. Dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Amin. Kasih setianya dan kasih sayangnya selalu ku rasa di setiap waktu. Selalu ku rasa, selalu ku rasa di setiap waktu. ya, nanti Pan berdoa untuk pembukaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitulah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bukan seorang utusan yang Kau berikan, bahkan Engkau yang datang sendiri menolong kami Tuhan. Itulah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah di masa-masa kesesakan, di masa-masa yang sukar, hari ini Engkau nyata sebagai penolong kami yang setia dan selalu menjaga kami, memelihara kami, bahkan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berhadiratlah di tempat ini dalam ibadah doa. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Puji-pujian yang kami naikkan kiranya menyenangkan hati-Mu, dan juga kiranya kami juga memuji nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, urapi semua para pelayan-Mu, kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu ibadah ini, kami tolak hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja memimpin ibadah ini, hadir dalam pikiran kami dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita ganti nyanyian kita. Kita nyanyikan Ebenezer.
artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Teruslah berseru padanya, Dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Kita berdiri. Teruslah berseru padanya, Dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer. Amin. Silakan duduk. Ebenezer artinya sampai sekarang Tuhan menolong kita. Kalau ada masalah selalu Tuhan menolong. Ya, jangan khawatir, jangan ragu. Khawatir itu membuat saudara nggak damai. Ya, nggak damai. Jadi kalau khawatir itu kita mau maju ke sana, ya, mau maju ke sana. Khawatir itu narik kita ke kiri, bisa robek kita, ya kan? Ditarik sana, tarik sini, akhirnya kita hancur. Jadi jangan ada khawatir tentang apapun. Serahkan pada Tuhan. Tuhan Yesus mempelai pria surga siap menolong kita. Amin. Ya, jadi seperti suami selalu bantu istrinya, tolong seluruh hidupnya dikasih ya kepada istrinya. Begitu juga kita kalau jadi mempelainya Tuhan, pasti Dia bela kita. Amin. Dia tolong kita di masa-masa yang sulit ini ya. Kita angkat puji-pujian, selanjutnya kita nyanyikan nyanyian ya. Tak tersembunyi kuasa Allah. tak tersembunyi. Amin. Kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tenaga terluka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi,
Kita bangkit berdiri, nyanyian terakhir, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, ya, saat badai hidup. Engkaulah perisaiku Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita tundukkan kepala. Engkaulah perisai perlindungan kami yang aman, Tuhan. Di tengah badai kehidupan, di tengah masa-masa sulit, penyakit yang sedang menular melanda dunia ini, sehingga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan, dan banyak orang yang goncang kehidupannya. Tetapi kami punya Allah yang baik, Gembala yang mengasihi kami. Tuhanlah yang mengatur semuanya. Masa pandemi ini semua seizin Tuhan, dan kami tahu ini adalah pertanda kedatangan-Mu sudah dekat. Sebab sebelum Tuhan datang, didahului dulu dengan penyakit menular, penyakit demam, tetapi kami akan dilindungi oleh Tuhan. Keperluan kami, makan minum kami akan dicukupi oleh Tuhan. Kami yakin ketika kami datang beribadah, Engkau memberi janji-janji yang indah yang dapat kami pegang, supaya kami hidup dari janji Tuhan, dari firman Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Ya, yang punya HP boleh direkam ya, supaya nanti bisa didengar ulang di rumah. Puji Tuhan ya. Tiba waktunya kita buka Alkitab kita dari kitab Ibrani 13 ayat 5 sampai 6 ya, di mana kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada ya, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ini lagi ada semua itu, lagi sudah sedikit nih. Masih limpah atau sudah menipis? Pak Cucu bagaimana? Masih limpah? Puji Tuhan ya. Ya, jadi berpadan dengan apa yang ada. Janji Tuhan tidak pernah membiarkan kita, meninggalkan kita. Ya, mari. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Baca pelan-pelan sama-sama. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Artinya berpadan dengan apa yang ada. Ya, berpadan dengan apa yang ada. Berapapun yang ada, ya, walaupun sedikit, ya, peganglah yang sedikit itu, cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Sebab Allah sudah berjanji tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Ya, jadi dia hadir itu sebagai penolong. Ya, penolong dalam masa-masa yang sesak. Ya, masa-masa yang sulit. Jadi sudah dibuatkan dalam Alkitab bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Datangnya dari kejadian-kejadian besar sering tanpa disadari. Ya. Jadi pandemi ini adalah kejadian besar yang melanda seluruh dunia. Ya. Sebagai akibatnya adalah terjadinya krisis yang disebut krisis ekonomi, menyangkut kesehatan, menyangkut pangan, menyangkut moneter, keuangan, ya, sedang melanda seluruh dunia dan makin merosot, makin ke bawah, semua semakin ke bawah, ya. Tetapi saudaraku, saat-saat seperti ini Firman Allah mengatakan hidup kita tidak perlu takut. Amin. Tidak perlu takut. Jangan khawatir mengenai hidupmu, mengenai apa yang mau dimakan, diminum, dipakai. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Amin. Bukan makin dikurangi, tapi Tuhan bahkan bagaimana caranya, jangan pikirkan caranya. Jalannya Tuhan, caranya Tuhan, bukan cara kita. Ya, tidak ada titik temunya pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Cara kita dengan caranya Tuhan. Sejauh langit dari bumi. Ya, mana bisa diukur jauhnya langit dari bumi. Begitulah jauhnya caranya Tuhan, jalannya Tuhan, pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Ya, pikiran kita mah rendah, ya. Jadi jangan pikirkan caranya, ya. Yang kita diminta oleh Tuhan dari kita adalah cukup percaya saja. Orang benar hidup dari percaya. Di mana ayatnya itu? Masih ingat? Pak, di mana ayatnya? Orang benar hidup dari mana? Ayo. Halo. Coba Amsal 11 ayat 8. Masa sukar pun dipelihara, betul ya. Coba ya. Ya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Mendekati ya. Ya, Roma 1. Ya, coba. Roma 1 ayat 17. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dari iman dituntun kepada iman. Amin. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, baca sama-sama, orang benar. Orang benar akan hidup oleh iman. Gak usah dilihat. Orang benar. Tutup mata. Coba, jadi begitu tahu ayat ini, orang benar hidup dari apa? Ya, dari iman, oleh iman. Selagi masih ada iman, berarti kita hidup.
Ya, iman itu datang dari mendengar firman. Ya, yaitu firman Tuhan. Ini hidup ini. Ini bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bisa mencipta. Ini daya ciptanya firman Tuhan. Jangan diragukan, ya. Jadi begitu ada iman, percaya, saya yakin pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan cukupi, ya. Jadi terkadang saat-saat detik-detik terakhir, ya, detik-detik terakhir, di situ Tuhan nyatakan mujizatnya. Amin. Detik-detik terakhir, saat-saat menegangkan. Pernah menegangkan hidupnya? Pernah menegangkan? Tiba-tiba terbuka jalan. Amin. Nah, saya sudah kenyang seperti itu, ya, kenyang. Ya, apalagi kita ini modal hidup malah ini cuma iman saja, nggak ada sponsornya. Sponsornya cuma Tuhan Yesus saja. Cuman Tuhan Yesus, ya. Tapi selalu tepat waktu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ingatlah orang Israel, ya, saat mau dijamah oleh orang Mesir, terbuka jalan, ya, lautnya terbuka, ya, umat Tuhannya perang, musuh binasa, ya. Jadi Tuhan itu sangat baik, Tuhan mengasihi kita, ya. Orang benar itu hidup dari percaya. Asal ada percaya, pasti kita hidup, ya. Jadi bukan dari cadangan, ya, uang yang banyak. Ya, pernah saya kasih contoh pada saudara, orang kaya yang bodoh, ya, sampai tidak ada tempat menyimpan hartanya, saking kaya. Kalau kita, ya, bukan kurang tempat, tempatnya gede, hartanya yang kurang, betul ya? Halo, atau mana? Hartanya banyak, tempatnya sedikit. Hah? Kalau orang kaya ini hartanya banyak, tempatnya tidak memadai. Padahal sudah kaya, ya. Berhasil dia dalam hal keuangan, usaha, berhasil, tidak gagal, ya. Dalam hal mencari apa? Cari apa ini? Apa namanya ini? Hepeng. Duit. Gak gagal, dia berhasil. Cuman dia tidak pernah beribadah. Tidak ada iman. Tuhan lihat dari surga. Ini hidup hanya mencari uang, mencari harta. Lupa memuji Tuhan. Dia kira hidup itu tergantung kepada banyaknya harta. Ya, dia olah usahanya, panen, simpan, olah lagi, panen, simpan, terus saja begitu menimbun. Ya, tetapi pada puncak kekayaannya, ya, puncak kekayaan sampai tidak ada tempat menyimpan barangnya, menyimpan hartanya. Apa kata Tuhan? Waktu malam dia berkata, ya, aku bingung. Ya, aku tidak tahu mau simpan di mana lagi hartaku. Ya, inilah yang akan kubuat. Kurombaklah rumahku di lumbung-lumbungku, kubikin lebih besar lagi. Ya, ditambah lebarnya, ditambah panjangnya, supaya nanti harta banyak. Ya, tapi apa kata Tuhan? Malam itu Tuhan datang padanya. Datang bukan untuk memberkati, tapi datang untuk mencabut nyawanya. Tuhan berkata, hei engkau orang kaya yang bodoh, malam ini aku cabut nyawamu. Dicabut nyawanya, ya, dari tubuhnya diambil sama Tuhan. Pisah roh dengan tubuh. Kalau roh sudah pisah dengan tubuh, bisa hidup? Kalau orang mati itu kan rohnya sudah meninggalkan dia, ya. Tuhan sudah
ambil. Ya. Jadi biar sakit, kalau rohnya belum diambil masih hidup dia. Ya. Sebab yang menggerakkan, yang menghidupkan manusia adalah roh. Beda dengan binatang. Kalau binatang itu jiwa. Ya, tidak ada roh. Kalau pohon nggak ada jiwanya, nggak ada rohnya. Ya, manusia itu paling lengkap. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ini ada tubuh nih, ada jiwa. Ini pikiran. Nah, ada roh. Nah, orang ini orang kayak dicabut roh, pisah, mati dia. Kira-kira masuk surga? Halo, orang kayak ini masuk surga masuk kemana? Masuk surga tuh masuk neraka? Halo, masuk surga tuh masuk neraka? 100% atau 50%? Supaya saudara sudah tahu 100%. Mending sederhana tapi masuk surga. Amin. Pastikan dirimu masuk surga. Pastikan masuk surga. Ya, ada dalam Alkitab. Ya, pasti masuk surga. Amin. Jadi kita pastikan kita masuk surga semua. Amin. Nah, dengan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Yang nama-namanya tidak ditulis dalam kitab kehidupan tentu tidak bisa masuk surga. Ya. Dan kalau nama kita sudah ditulis dalam kitab kehidupan, jangan sampai terhapus. Jangan sampai terhapus hanya karena harta atau uang. Ya. Ada 12 rasul Tuhan Yesus. Ya, dari Simon, siapa lagi? Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, terus sampai kepada ya Yohanes ada berapa itu? 2, Yakobus ada 2 tuh, Yakobus. Yang terakhir siapa namanya? Yudas Iskariot. Ada juga Yudas yang lain, tapi nggak pakai Iskariot. Yudas Iskariot namanya paling belakang. Namanya paling belakang. Jadi jangan suka paling belakang. Jangan suka paling belakang. Bukan duduk menyamasukkan, nggak apa-apa kalau duduk. Maksudnya jangan suka paling terlambat, paling belakang. Amin. Amin. Kalau bisa cepat, kenapa diperlambat? Ya? Supaya nanti berkatnya jangan terlambat. Pertolongannya tidak terlambat. Sebab apa yang kita tabur pasti kita tuai. Pasti kita tuai. Ya. Jadi usahakan selalu cepat datang. Amin. Nah, ini ibu-ibu tadi pada belum. Udah cepat-cepat datang. Puji Tuhan, lagi semangat. Amin. Nah, semangat. Begitu ya. Ini semua lagi semangat nih. Amin. Nah, semangat beribadah. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Di dalamnya ada janji Tuhan. Baik untuk sekarang dan hari esok. Nanti di sorga juga kita beribadah. Ya, di sorga kita beribadah. Imam besarnya Tuhan Yesus. Ya. Nah, dia nanti memimpin kita dalam ibadah sedunia ya di surga sana. Jadi cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Allah sudah berjanji tidak meninggalkan, tidak membiarkan kita. Artinya kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Ya, jangan takut sama manusia, jangan. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Manusia itu hanya debu. Manusia itu hanya cacing. Gak berdaya. Ya. Memang manusia dibuat dari debu. Pemazmur mengatakan, aku ini hanyalah cacing. Gak ada daya. Gak berdaya kita ini. Ya. Hanya Tuhan yang besar.
Jadi kita yang hina, yang lemah ini membutuhkan Tuhan. Supaya kita berharga di mata Tuhan. Ya, jadi kita ini berharga di mata Tuhan. Dia sudah membeli kita, menebus kita dengan tunai, dengan darah. Darah itu nyawa. Ya, jadi Tuhan membeli kita dengan darahnya, dengan nyawanya. Jadi dengan demikian kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini berharga. Mungkin bagi manusia, mungkin bagi keluarga kita tidak dihargai. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau Tuhan menghargai kita, itu berarti perhatian Tuhan kepada kita sangat serius. Sungguh. Sesuatu yang dihargai pasti diperhatikan. Pasti diperhatikan. Dan dia ingat, saudara ini sudah dibeli dengan darahnya. Maka perhatian Tuhan pada kita tidak pernah lepas. Dia selalu perhatikan kita. Terutama di masa-masa pandemi ini. Ya, Tuhan perhatikan kita. Kita ini kecil. Kecil, tak berdaya. Ya. Tapi justru itu yang membuat kita diperhatikan oleh Tuhan. Ya. Dan Tuhan tidak hanya memperhatikan, tapi selalu mengulurkan tangannya kepada kita. Tuhan selalu mengulurkan tangannya. Mengulurkan tangannya, selalu dia menolong kita. Tidak pernah tidak menolong kita. Maka itu dikatakan Tuhan adalah penolong. Ya, jadi jangan ragu, jangan bimbang. Ya, Tuhan itu penolong dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Ya, nah, puji Tuhan. Masih ingat kan Tuhan Yesus pernah memperbanyak roti? Ada berapa kali Tuhan Yesus memperbanyak roti? 2 kali. Dari 5 roti, yang makan berapa? 5.000 itu baru laki-laki. Belum dihitung anak-anak, belum dihitung perempuan. Ya. Jadi kalau anak-anak 5.000, laki ya, perempuan 5.000, jadi berapa orang? 15.000. Sisanya berapa? 12 bakul, masih ada sisa. Orang makan, ada sisa. Itu kata firman Tuhan. Kalau saya makan selalu ada sisa. Selalu ada sisa. Ya. Tuhan itu memelihara kita. Walaupun kita tidak punya apa-apa secara dunia. Nggak punya apa-apa. Cuman punya iman. Cuman punya apa? Iman. Ya, kami nggak ada usaha sampingan. Nggak pekerja sampingan. Ya. Jadi hanya hidup dengan iman. Itu kolektor ini nggak saya pakai. Nggak saya sentuh itu. Ya, nggak ada saya pakai. Kita sudah belajar hidup dengan iman. Ya. Jadi iman itu menggerakkan semua. Bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan itu luar biasa. Selagi ada iman, pasti ada kehidupan. Amin. Asal ada iman, ada kehidupan. Kalau sudah tidak ada iman, tidak ada kehidupan. Makanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia mencari iman. Mencari apa? Iman. Tuhan berkata, apabila anak manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Akan banyak orang kehilangan iman zaman akhir. Hilang imannya. Akhirnya dia binasa. Ya, jadi saat-saat seperti ini mulai dilatih. Kita mau belajar hidup dengan apa? Iman. Amin. Belajar hidup dengan apa? Iman. Nanti akan teruji. Apakah yang punya uang, yang mengandalkan uang, mengandalkan pikiran yang hidup, atau orang yang mengandalkan iman. Ya, ini masa-masa sulit. Ya, kalau korbannya sekarang pandemi makin sedikit atau makin banyak? Hah? Yang tertular makin sedikit atau makin banyak? Makin banyak ya. Ya. Sudah semua daya upaya dipakai, tapi sulit. Ya, meredamnya.
Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah pertanda Tuhan akan datang. Amin. Nah, ini baru pendahuluannya. Mendahului berarti openingnya, baru pendahuluannya. Coba sekali baca tuh. Habakuk berapa? 35. Ini pendahuluan. Ya. Pendahuluan. Ya, coba Habakuk 35. Ya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Iya. Sama-sama baca. Ya. Mendahuluinya berarti sebelum Tuhan datang. Ya. Berjalan apa? Sampar artinya menular. Demam mengikuti jejaknya. Ya. Jadi penyakit menular, sampar, dan demam. Ini bukan kebetulan nih, betul. Ayat ini lagi digenapi. Ya. Lagi apa? Digenapi. Ya. Tapi bagi kita, kalau itu digenapi berarti pertanda Tuhan akan datang. Amin. Tuhan akan datang. Kalau Tuhan mau datang, mau gimana kita? Mempersiapkan diri, ya, menyongsong kedatangan Tuhan, ya. Jadi belajar berteriak minta tolong, berteriak dalam masa-masa kesesakan. Mari 2 Samuel 22 ayat 7. 2 Samuel 22 ayat yang ke-7. Ya. Ketika aku dalam kesesakan, Ya, ketika aku dalam kesesakan. Ya. Jadi orang bisa mengalami kesesakan. Terus aku berseru kepada Tuhan. berseru kepada Tuhan. Berserulah kepadaku ketika engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Aku akan menolong engkau. Ya, jadi masa-masa kesesakan ini datang berdoa. Ini adalah sarana Tuhan berikan untuk kita berdoa, minta tolong, berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Terus Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. baca sama-sama. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Masuk ke mana? Telinganya Tuhan. Teriak kita, begitu kita berteriak masuk ke telinga Tuhan. Tuhan mendengar. Nah, kalau Tuhan sudah mendengar, pasti dia ulurkan tangannya. Ingatlah Petrus minggu kemarin, dia tenggelam di tengah badai, tenggelam di tengah gelombang, tenggelam di tengah malam. Malam, badai, gelombang sedang menghimpit siapa? Petrus. Ya, dia tenggelam. Ya. Tapi di situ Tuhan Yesus datang. Amin. Datang. Petrus dia berteriak, Tuhan tolong aku. Kalau Tuhan tidak tolong, binasa dia. Kalau tidak berteriak, binasa dia. Berserulah kepadaku waktu engkau dalam kesesakan. Ya, akhirnya Petrus berseru, dia ulurkan tangannya. Tuhan pun mengulurkan tangannya. Akhirnya Petrus keluar dari badainya, dari kegelapannya, dari kejatuhan. Akhirnya dia sampai pada tujuan. Kemarin ada berapa dapat? Petrus dapat berapa kemarin? 1. Apa itu? Lu udah baru berapa hari? Baru 2 hari. 1 apa? Apa? Tuhan angkat. Diangkat kah?
Ya kan? Udah tenggelam kan? Diangkat kan? Yang kedua, badainya reda. 3, sampai pada tujuan. Ya. Pertama, Tuhan angkat. Kalau engkau sedang jatuh sekarang, Tuhan mau angkat. Amin. Tuhan mau angkat. Amin. Jangan sampai terlalu terperosok dalam. Sebelum lebih dalam engkau jatuh, berserulah kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan cepat mengangkat engkau. Ya. Diangkat. Kedua tadi apa? Badainya reda. Amin. Boleh badai pandemi datang, tapi hati kita tenang. Hati kita tenang. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Amin. Jadilah tenang, supaya ada kesempatan bagimu untuk berdoa. Kalau orang sudah berdoa, Tuhan senang. Mujizat pasti ada. Ya, kalau sudah di sorga baru tidak ada masalah. Di mana tidak ada masalah? Di sorga. Di dunia ada masalah? Ada. Sedikit atau banyak? Banyak. Tambah banyak atau tambah sedikit? Ya, itulah di dunia. Supaya kita makin berseru kepada Tuhan. Merindukan sorga tanpa masalah. Ya. Coba diberi saudara, cukup makan, cukup minum, semua sehat. Datang gak kebaktian? Sehat walafiat, hartanya ber-MM, ya nggak ada masalah, nggak ada persoalan, sehat walafiat, datang nggak kebaktian kira-kira? Hah? Kayaknya enggak ya. Paling shopping. Sudah sore-sore apa? Shopping. Cari apa lagi? Makanan. Ya, daftar mana makanan ya. Salah paling rame pergi. Jadi kita diajar berpadan dengan apa yang ada. Tuhan itu baik. Ya, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Berseru dalam masa kesesakan, Tuhan akan meluputkan kita. Dia baik. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, Tuhanlah penolong dalam kesesakan. Tuhanlah penolong dalam kesesakan. Ketika aku dalam kesesakan, ku berseru kepada Tuhan. Dia menjawabku dari baitnya dan memberikan pertolongan. Bukan seorang utusan dia berikan, dia sendiri datang tolongku. Sebagai mempelai pria, tak pernah tinggalkan dan tak akan membiarkanku. Tuhanlah penolong dalam kesesakan, sudah sangat terbukti.
kasih setianya dan kasih sayangnya selalu ku rasa di setiap waktu. Tuhanlah penolong dalam kesesakan, sudah sangat terbukti. Kasih setianya dan kasih sayangnya selalu ku rasa di setiap waktu. Wanita saja lembut. Tuhanlah penolong dalam kesesakan, sudah sangat terbukti. Kasih setianya dan kasih sayangnya selalu ku rasa di setiap waktu. Tuhanlah penolong berlutut kita, Tuhanlah penolong yang bisa berlutut kalau tidak bisa jangan, gak usah berlutut. Amin. Kasih setianya dan kasih sayangnya selalu ku rasa di setiap Sama-sama waktu. lembut. Tuhanlah penolong Dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Kasih setianya Kasih setianya dan kasih sayangnya selalu ku rasa di setiap waktu. Tuhanlah penolong Tuhanlah penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Kasih setianya dan kasih sayangnya selalu ku rasa di setiap waktu. Kasih setianya dan kasih sayangnya selalu ku rasa di setiap selalu ku waktu. rasa. Selalu ku rasa di setiap Selalu ku waktu. rasa. Selalu ku rasa di setiap waktu. Rasakan kasih setia Tuhan. Tangannya terulur padamu. Dia mendekap engkau. Dia menghangatkan jiwamu sekarang. Dia pegang hidupmu di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Dia tuntun engkau dengan hati-hati. Dia tuntun engkau dengan hati-hati. Supaya engkau jangan sampai jatuh dan binasa. Di masa-masa yang sulit yang dihadapi seluruh manusia di dunia. Dari bayi-bayi, anak-anak, semua manusia sedang menghadapi. Tapi janji Tuhan adalah penyertaan, tuntunan bagimu. Dia pegang nyawamu, dia pegang masa depanmu, dia pegang seluruh hidupmu. Dia sangat mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara. Dia tahu kita di tengah dunia yang sulit sekali. Dia tidak tinggal di sorga sana, tapi dia datang menghampirimu. Dia menolong engkau. Dia tuntun engkau dengan hati-hati. Haleluya, haleluya. Kalau ada kebimbangan, kekhawatiran, hilangkan itu. Percayakan dirimu pada Tuhan. Katakan, aku percayakan hidupku dalam tanganmu. Peganglah masa depanku. Peganglah keluargaku. Pegang tanganku Tuhan.
Dia memegang engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah kepadamu. Kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Peganglah masa depan kami, peganglah nyawa kami, peganglah seluruh tubuh jiwa roh kami. Kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Genggamlah kami Tuhan, supaya hati kami tenang dan tenteram. Hati kami tenang dan tenteram Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami menyembah kepadamu. Hanya tubuh jiwa roh yang lemah ini kami bawa padamu. Kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kuasailah hidup kami, peganglah masa depan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lembut kita nyanyikan kornya. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Tangan kirimu taruh pada dadamu. Tangan kananmu angkat. Haleluya. Lembut sekali. Nyanyikan lembut. Tuhanlah penolong Amin. dalam kesesakan. Haleluya. Sudah sangat terbukti Kasih setianya kasih setianya dan kasih sayangnya dan kasih sayangnya selalu kurasa selalu kurasa di di setiap. setiap waktu. Tuhanlah penolong Tuhanlah penolong dalam kesesakan. dalam kesesakan. Sudah sangat Sudah terbukti sangat terbukti kasih setianya kasih setia dan kasih sayangnya dan kasih sayang selalu kurasa. selalu kurasa di setiap waktu. Makasih Tuhan. Makasih, lihatlah tangan-tangan yang terangkat, yang berserah kepadamu. Dengan berbagai-bagai kesesakan hidup, berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai kebutuhan dalam hidup mereka. Sekarang mereka mengangkat tangan mereka padamu, berserah kepada Tuhan Yesus. Ulurkanlah tanganmu. Ketika kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan kepada kami. Tuhan, Engkau mengulurkan tanganmu, pertolonganmu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyelesaikan masalahmu. Tuhan mencukupi Tuhan menjaga engkau dari segala mara bahaya, termasuk dari pandemi ini. Tuhan melindungi engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberi kepadamu apa yang kau minta di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk, kita akan puji-pujian bagi Tuhan, kita nyanyikan nyanyian. Ya.
Allah mengerti. Ya, kita jalankan sekali persembahan. Ya, ini juga masih utuh. Ya, baksos ya. Banyak Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu. Terima kasih buat persembahannya. Dan sebagai watak jemaat bagi kita, besok ada pendidikan di Cimindi jam 6 sampai jam 7:15. Kemudian hari Sabtu ibadah online remaja muda. Minggu kita kembali ibadah di sini 10:30, di Cimindi 7:30. Selasa depan kita doa puasa, ya. Selasa depan kita doa puasa. Kita doakan mereka yang kurang sehat, ya, supaya mereka ditolong oleh Tuhan dan diberi kesembuhan. Kita doakan Chihuahua yang baru menjalani operasi, ya, supaya Tuhan tolong masa tua. Kemudian siapa lagi yang sakit? Hah? Masih ada? Ya. Ya, kalau tidak ada lagi, kita Pak Siswanto, apa ya? Siswanto ya? Pak Siswanto, suami dari ibu siapa? Ya? Ya? Oh, Pak. Ya, ya, Pak Siswanto namanya. Ya, Siswanto teh, Bu namanya, nama suami dari ibu. Hah? Harry. Lupa ya? Ya, Harry Siswanto. Hari atau Harry? Ya, ya, kita tutup dalam doa, kita bantu doa, ya. Ya, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Ya, Tuhan hanya sejauh
doa. Begitu orang berdoa Tuhan senang, pasti diulurkan tangannya ya. Haleluya, kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang mengalami gangguan kesehatan, Chihuahua, Pak Siswanto, Tuhan tolong. Dan juga mamanya Ibu Lydia, Tuhan tolong. Dan yang lain juga yang tidak kami sebut namanya. Namun Tuhan Maha Tahu, tolong supaya Engkau berkemurahan melawat mereka dan menyembuhkan mereka segala sakit, penyakit dan penderitaan mereka. Biarlah Engkau menanggung, Engkau menyembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Kuasa Roh Kudus memberi kekuatan padamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Anak-anakmu akan pulang jauh dekat. Janjimu adalah perlindungan dan pemeliharaan. Kami dilindungi dari segala mara bahaya, termasuk dari COVID-19 ini. Juga suami kami, istri kami, anak cucu kami, keluarga kami. Kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon supaya Engkau menjaga, memelihara mereka. Biarlah Engkau menjaga mereka dengan sempurna. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, pagari mereka, cukupi kebutuhan mereka. Mereka akan merasakan kuat kuasa doa kami yang hadir berdoa, melindungi mereka. Jauh dekat anakmu pulang, tibakanlah dengan selamat. Tidak ada yang kurang. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kecil juga lindungi Tuhan. Bayi-bayi lindungi. Yang masih dalam kandungan lindungi semua. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami juga kami doakan. Bapak Presiden kami Joko Widodo dengan Profesor Dr. Mahru Amin, wakilnya, seluruh menteri, seluruh gubernur, kepala daerah tingkat 2, muspika, lurah, kepala desa, RW, RT, dan masyarakat Indonesia, khususnya di mana kami beribadah. Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan. Berikan kemampuan kepada pemerintah mengatasi COVID ini. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang anak-anak Tuhan, mari angkat dan tadahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa serta berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.